Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 1931040023 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang olahraga rekreasi dan pariwisata pada mata kuliah pendidikan rekreasi oleh dosen pengampu Detrandus Ahmad Adil MPD. Langsung saja kita kepada materi. Yang pertama, pengertian olahraga rekreasi. Sebagaimana kita ketahui bersama, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Rekreasi merupakan bidang yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Pada umumnya, dikatakan bahwa rekreasi adalah aktivitas pada waktu senggang. Meskipun begitu, tepatnya adalah pemanfaatan secara baik dari waktu luang, yakni memenuhi tujuan yang hendak dicapai pendidikan. Aktivitasnya dipilih sendiri masing-masing sehingga dapat memenuhi keinginan yang konstruktif. Rekreasi merupakan aktivitas yang sehat bagi mental, sosial, dan fisik sebagai pelengkap dari aktivitas kerja sehari-hari, dan karena itu diperlukan oleh setiap individu. Rekreasi dalam arti ini adalah menciptakan kembali seseorang, yakni merevitalisasi tubuh dan pikiran dengan menyingkirkan ketegangan-ketegangan hidup. Di sini ada jenis-jenis olahraga rekreasi. Yang pertama itu ada pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang melonceng dengan kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk melaksanakan pada waktu senggang atau luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Yang kedua ada olahraga, di mana olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut, seperti tarik tambang, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung, lomba balap lereng, patok lele, dan lain-lain. Contoh olahraga modern yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang diantaranya seperti main futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arum jeram, air,
softgun, bela diri, trekking, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada permainan. Di sini permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya, melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung atau gawang dari kardus, permainan petak umpet, engrang, bakiak, tarik tambang, dan lain-lain. Yang keempat ada hobi, di mana hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang yang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, hanya pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, ataupun kebun. Berikutnya ada tujuan olahraga rekreasi. Yang pertama itu ada sebagai pengisi waktu luang. Waktu luang sendiri di sini mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Sebagai tantangan apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup. Yang kedua, sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas atau aktivitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan dalam hidup sehari-hari menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan tertekan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan, karena rekreasi menawarkan kesenangan. Yang ketiga, memperoleh kesenangan melalui olahraga. Ada tanda tanya. Bagaimana cara memperoleh kesenangan melalui olahraga? Jawabannya yaitu melalui olahraga rekreasi, karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. Itu jawabannya. Yang keempat ada sosialisasi atau komunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah, untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Poin yang kedua ada pariwisata. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pariwisata mempunyai dua sifat, umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara
negara sendiri atau negara lain. Pariwisata sendiri di sini adalah aktivitas devisitor. Orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di luar tempat tinggalnya atau disebut resin sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan lais, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya, tetapi tidak mendapat upah atau gaji dari perjalanan tersebut. Sini ada sumber daya pariwisata. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya pariwisata minat khusus. Sumber daya alam. Menurut Damanik Weber dalam Satu Get Pitana dan Satu Ketut Suryadiarta menyatakan bahwa sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah yang pertama, keajaiban dan keindahan alam atau fotografi. Yang kedua, keragaman flora. Yang ketiga, keragaman fauna. Flora itu bunga dan fauna itu binatang. Kehidupan satwa liar. Yang kelima, vegetasi alam. Keenam, ekosistem yang belum terjamah manusia. Yang ketujuh, rekreasi perairan seperti danau, sungai, air terjun, dan pantai. Yang kedelapan itu lintas alam atau disebut trekking atau surfing dan lain-lain. Kesembilan itu ada objek megalitik. Yang ke-10 itu ada suhu dan kelembapan yang nyaman. Sedangkan menurut Venel dalam Satu Get Pitana dan Ketut Suryadiarta mengatakan bahwa sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada lokasi geografis, kedua iklim dan cuaca, ketiga fotografi dan land force, yang keempat surface mental, kelima air, keenam vegetasi, yang ketujuh ada fauna, sini ada juga sumber daya manusia. Seperti diketahui bahwa sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pariwisata, mitos dalam Satu Get Pitana dan Satu Ketut Surya
memberikan gambaran atau sebagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia, seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan, makanan dan minuman, shopping, traveling, dan sebagainya. Sini ada secara garis besar karir yang dapat ditekuni di sektor pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama ada airlines atau maskapai penerbangan, kedua bus kompis, ketiga course kompis, keempat railboard, kelima rental car champions, keenam hotel, motel atau resorts, ketujuh travel agents, kedelapan tour compets, kesembilan ada food service. Sebelas ada tourist research, ke-12 travel journalist, 13 ada recreation and leisure, 14 ada action, 15 ada tours office and information center, ke-6 ada convention and visitor bureaus, ke-7 ada meeting planners, 8 ada gaming, 9 ada other opportunities. Di sini dikatakan ada sumber daya budaya. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain di belahan dunia, serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain. Menurut Satu Gate Pitana dan Satu Ketut Surya Diarta, sumber daya budaya yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu pembangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno, dan sebagainya. Yang kedua, seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film dan penerbit dan sebagainya. Yang ketiga ada seni pertunjukan, drama, sendera tasik, sendera tari, lagu. Yang keempat ada peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. Yang kelima ada kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat. Yang keenam ada perjalanan atau trekking yang ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik seperti berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya. Ketujuh ada
mencoba kuliner atau masakan setempat yang berada di tempat tersebut. Melihat persiapan atau melihat cara membuat penyajian dan menyantapnya merupakan atraksi budaya. Berikutnya ada sumber daya pariwisata minat khusus. Pariwisata dengan minat khusus diperkirakan akan menjadi tren perkembangan pariwisata ke depan, sebab calon wisatawan telah menginginkan jenis pariwisata yang fokus, yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan. Menurut Dicon dan Fluker, dalam satu Gate Pitana dan satu Ketut Surya Diarta, mengatakan bahwa jenis-jenis sumber daya pariwisata minat khusus yang bisa disajikan atraksi wisata dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada active adventure atau petualangan aktif. Yang kedua nature and wildlife. Ketiga ada vicinity. Yang keempat ada romance. Kelima ada family. Keenam ada soft adventure. Yang ketujuh ada history atau kultur. Yang ke-8 ada hobi. Yang ke-9 ada spiritual. Yang ke-10 ada sport. Berikutnya ada dampak positif dan negatif dari ekonomi pariwisata. Yang pertama kita bahas yaitu dampak positif pariwisata bagi ekonomi. Menurut Liper dalam satu Gate Vitana dan satu Ketut Surya Diarta mengatakan ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan dan penukaran valuta asing. Kedua, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri. Ketiga, mendapatkan dari usaha atau bisnis pariwisata. Yang keempat, pendapatan pemerintah. Yang kelima, penyerapan tenaga kerja. Yang keenam, multiple effects. Yang kedua ada dampak negatif dari pariwisata bagi ekonomi. Yang pertama itu ada ketergantungan terlalu besar pada pariwisata. Yang kedua, meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. Yang ketiga, meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata, sehingga produk lokal tidak terserap. Yang keempat, sifat pariwisata yang musiman tidak dapat diprediksi dengan tepat, menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya. Yang kelima ada timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat. Dampak sosial di sini ada juga dampak sosial budaya pariwisata. Menurut Rickson dan Fluker dalam satu Gate Pitana dan satu Ketut Surya Diarta,
Dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya di daerah tujuan wisata antara lain. Yang pertama, ada dampak terhadap struktur populasi. Yang kedua, transformasi struktur mata pencaharian. Yang ketiga, transformasi tata nilai. Keempat, dampak pada kehidupan sehari-hari. Di sini ada dampak pariwisata terhadap lingkungan. Menurut Rickson dan Fluker dalam satu Guide Pitana dan satu Ketut Suryadiarta mengatakan bahwa dampak pariwisata terhadap lingkungan antara lain adalah: pertama, dampak dari penggunaan alat transportasi. Yang kedua, dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata. Yang ketiga, dampak dari pengoperasian industri pariwisata. Pengoperasian industri pariwisata dapat memberi tekanan pada lingkungan melalui berbagai cara. Yang pertama, ada tekanan terhadap sumber daya alam. Yang kedua, perusakan habitat kehidupan liar. Yang ketiga, populasi dan pencemaran limbah lainnya. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua. Sampai disinilah video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.